Wa ayyakuna mutawakkilan, dan santri harus orang yang tawakal. Tawakal 'ala Allah. Saleh. Fala yahtam bi amrir rizq. Maka santri jangan prihatin dengan urusan rezeki, gak usah mikir masa depanku suram tah cerah ya. ADCI cerah insyaallah. Tawakal 'ala Allah. Mondok itu gak ada ijazah, gak usah mikir ijazah. Banyak orang ijazah itu gak kanggu, tak kandani. Baik orang kuliah, sarjana, ekonomi, bahasa Inggris, kerjaannya ya beda semua karo ijazah. Paling aman justru ilmu agama. Kalian di dunia itu kalian bisa betul, lakumu betul. Orang betul itu sudah cukup buat dia itu enak, senang. Soalnya dia tidak ada muskilah. Soalnya kenapa? Soalnya betul. Tapi orang tidak punya ilmu agama ya. Dia itu akan banyak muskilah dan itu sudah cukup buat dia itu nggak senang, nggak bahagia hidupnya. Orang kalau ilmu agamanya pinter, dia akan lakunya itu betul. Cukup dia jadi orang betul. Tidak kena muskilah, tidak kena masalah. Fala yahtam bi amrir rizq wa la yushghil qalbahu bi dzalik, jangan sibukkan hatinya dengan hal itu. Jangan menyibukkan hati dengan urusan rezeki. Dan sebaiknya santri itu juga selain tawakal, jangan prihatin, jangan mikir masalah rezeki. Tawakal 'ala Allah. Santri itu baiknya ya, itu zuhud, latihan zuhud. Bukan dia maknai zuhud ini kopiahe sampai mangkak, ndak ganti-ganti. Bukan gitu zuhud. Masalah kebersihan harus bersihan. Tapi zuhud itu artinya dia itu menjauhi semua yang bisa membuat kita ta'alluq atau senang sama duniawiyah. Contohnya bermewah-mewahan, hindari. Bersih harus, kopiahmu harus putih, bajumu putih, kotor ya dicuci. Cuman kalau hati zuhud itu menghindari semua yang menyebabkan hati itu senang sama duniawiyah atau ta'alluq kepada duniawiyah, jangan sampai. Hindari bermewah-mewahan. Aladhifi seadanya, makan seadanya. Santri mondok kepinginnya ayam ayam bentino, ya apa? Ya lodeh, alhamdulillah nikmat. Gak ada lodeh terong, alhamdulillah senenganku terong. Iku wis nikmat lho iku. Saat zaman kuno iku wah tambah tirakat. Nasi jagung. Ya lodeh iki sebetulnya Masya Allah itu. Anak saya iki bocah gak kepingin kecuali ayam, gak doyan kecuali ayam, gak doyan tempe. Ya apa? Gak usah sing sampai latihan zuhud, aladhibi, doyan, alhamdulillah, sama ini adanya alhamdulillah nikmat. Wa alla yunazi'a ahadan wa la yukhasimahu, jangan menentang seorang, jangan cari musuh. Wala yukhasimahu, jangan membalas omongan, bermusuhan, mendebat seseorang sehingga dia itu musuhan, enggak usah. Artinya hindari dia itu menyibukkan hatinya dengan semua yang mengalihkan dari ilmu. Orang di pondok tukaran, di sekolah tawuran. Ya kapan lek mikir ilmu, kapan lek mikir khatam kitab. Gak usah cari musuh, gak usah tukaran. Fa'innahu yudhayya'ul awqat, itu nyak-nyak ke waktu itu. Wah, kita laki harus opo sini laki kudune iku tukaran gitu. Gak usah cari musuh, nyak-nyak ke waktu. Wa yuritul hikda, menyebabkan hikat itu permusuhan, keinginan buruk. Hati-hati
Heket. Dan kitanya juga menjauhkan diri kita dari heket. Kita juga menjauhkan diri kita dari heket, dan kita juga jangan menyebabkan orang lain heket atau musuhan sama kita. Wal hasada wal baghdha, menyebabkan juga hasad, menyebabkan permusuhan atau kemarahan. Itu semua itu orang cari musuh. Bahkan kita itu punya hikmah dari para ulama kita. Ulama kita itu memberikan ilmu-ilmu hikmah. Kau itu kalau di depan orang yang mengeraskan suaranya sama kau jangan juga mengeraskan suaramu di depan dia. Itu hikmah itu. Jadi misal ada orang muring-muring sama kau, sampai dia kok mulai volumenya suara dikeraske, sampai dhuwur ke suara, bermusuhan sama kau, carane kalau kau terpancing ikut mengeraskan suaramu, hasilnya tambah tidak akan baik. Justru kalau ada orang mengeraskan suaranya di depan kau, justru rendah ke suaramu di depannya dia. Itu malah dia itu mendinginkan kemarahan dia. Kemudian hikmahnya ketika ada permusuhan dengan orang lain, ketika kita itu ada orang marah sama kita, terus saking marahnya sama kita, dia itu enggak ngomong, cuma lihat kita, tapi diem lihatnya. Diem sambil lihat kita, sambil marah, sambil diem, tapi lihat kita. Kok lihat kita itu ada 5-7 detik, dia lihat kita terus, sambil marah, diem lihat kita, hitung, ini ada 5 detik ini, ada 7 detik ini. Langsung kalian pamit dengan cara yang baik, pindah dari tempatmu, jangan di depan dia. Soalnya dia sedang merencanakan sesuatu yang paling buruk kepada kau. Jadi orang wis kadung marah, diem, lihat yang dimarahi kok sampai 5 detik atau 7 detik, cuma lihat tok. Itu dalam pikirannya sedang merencanakan sesuatu, saking puncak-puncaknya marah. Langsung kalian sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad, diem ke atau diingat ke salawat, terus pindah. Enggak pindah, kalau dia tidak bisa mengendalikan emosinya, itu rencananya di otak itu, wallahu a'lam apa yang direncanakan. Itu semua yang menyebabkan orang heket, hasad, baghdha, marah, dijauhi aja sama santri. Malah santri itu harus punya hikmah. Wa yajtaniba an mujalasatil mikthar, dan menjauhi dari teman duduk orang yang banyak ngomong, cepres ae, ngomong ae. Itu jauhi malah. Biasanya nek di pondok atau kumpulan orang menengan ndak punya teman. Justru itu hikmahnya Allah Ta'ala ngasih pasangan orang menengan itu memang tidak punya teman, biar tambah-tambah hikmahnya. Soalnya Allah Ta'ala ngasih hikmah itu awal kali tampak ketika orang banyak diem. Itu isinya hikmah, sekali ngomong, hikmah keluar. Kalau orang ngomong cepres, itu gak ada kalimat yang hikmah, tidak ada. Tidak ada hikmah. Tapi kalau diem, pendiam terus itu mutiara di dalam itu. Sekali dia buka mulut, hikmah. Diam. Wa ahlil fasadi wal ma'asi wal bitalah, jauhi teman duduk yang ahlil fasad, ahli berbuat kerusakan. Tangan yang gradil, gosopan, nyolongan, nah itu diadoi. Gosop penyakitnya pondok. Wal ma'asi, ahli maksiat, senengane pacaran. Nah, gak santri, Pak santri kok pacaran sih? Pacaran niki apa ya? Iktirabuz zina, mendekati zina.
Pacaran Islami, gak enak pacaran Islami. Ada pacaran Islami itu yang laki pakai kopiah, yang perempuan pakai jilbab, itu pacaran Islami. Ya maling Islami, ya malingnya kon kopiahan, maling Islami. Apa hubungannya pacaran sama Islam? Wal bitalah, ahli nganggur, cangkro, sewengi-wengi. Besoke cangkruk meneh, besoke cangkruk meneh. Yes, gak usah dilazimi. Fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalah, karena orang yang kita lazimi akan mewarisi, akan mempengaruhi la mahalata secara pasti. Orang yang kita lazimi akan mempengaruhi kita, mesti. Orang dekat sama orang soleh, mesti dia ketika itu tidak akan maksiat. Bahkan diharapkan kesolehannya akan tambah. Bahkan akhirnya dia senang ibadah, akhirnya dia taubat. Tapi orang senang kumpul sama orang ahli maksiat, kumpulan yang tidak baik, pasti juga pengaruh. Misal kok temennya yang maksiat itu dikumpuli ngajak maksiat, jelas pengaruhnya elek. Tapi saya tidak akan terpengaruh, tidak akan maksiat sama seperti dia, tidak akan. Mungkin kau tidak maksiat seperti dia, tapi yang jelas ketika kau sama orang yang ahli maksiat, kesolehanmu akan down, kesolehanmu akan kurang. Biasanya istiqomah, akhirnya kumpulan sama ahli maksiat, mesti istiqomahnya yang down. Meskipun mungkin dia tidak terpengaruh maksiat. Alhasil, saya teringat perkataan akhina almarhum wal maghfur lahu, Sofyan Effendi. Sering dia ketika rapat, ketika dia jagong, manjalis janis. Sering dia mengucapkan kalimat manjalis janis, siapa orang yang diajak duduk pasti akan nunggali jenis, pasti akan mempengaruhi sama. Orang yang kita ajak teman duduk kita, dia pasti akan mempengaruhi kita. Itu beliau sering mengungkapkan kalimat ini, manjalis janis. Sampai saya melihat mungkin itu jadi prinsip, salah satu prinsip dia. Akhirnya dia itu senang kumpul sama orang soleh. Sering dia mengucapkan kalimat itu, manjalis janis.